Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya, Susi. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Desa Horor. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai ceritanya. Langit sore tampak berwarna jingga pekat ketika mobil tua itu melintasi jalan berdebu menuju desa Sukamakmur. Aldi dan teman-temannya Rina, Bayu, dan Dimas datang ke desa tersebut dengan tujuan membuat dokumentasi tentang kisah-kisah mistis yang beredar luas. Mereka telah mendengar berbagai cerita mengenai desa ini, tentang suara-suara aneh di tengah malam dan sosok tanpa wajah yang kadang terlihat di pinggiran hutan. Mereka disambut oleh Pak Karta, kepala desa yang tampak tua namun masih bertenaga. Wajahnya menunjukkan kelelahan yang tersembunyi di balik senyumnya yang samar. Ia membawa mereka ke sebuah rumah tua yang sudah disiapkan untuk tempat tinggal selama mereka berada di desa. Jangan keluar rumah setelah tengah malam, kata Pak Karta tiba-tiba. Bayu tertawa kecil. Kenapa, Pak? Pak, ada yang jaga ronda? Pak Karta hanya tersenyum tipis. Anggap saja desa ini punya penghuni yang tidak suka diganggu saat malam. Malam pertama mereka di desa Sukamakmur berjalan tanpa gangguan. Namun menjelang pukul 3 dini hari, Aldi terbangun karena suara langkah kaki di luar rumah. Ia mengintip dari celah jendela, tapi hanya kegelapan pekat yang menyambutnya. Keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki besar dan berlumpur di sekitar rumah. Jejak itu aneh, terlalu panjang dan dalam untuk ukuran manusia biasa. Bayu yang skeptis mencoba mengabaikannya, tapi Rina merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka mulai mewawancarai beberapa penduduk desa. Kebanyakan enggan berbicara, tetapi seorang nenek tua akhirnya bersedia memberitahu mereka tentang legenda. Dulu ada seorang dukun yang dihukum karena dianggap membawa kutukan. Ia dikubur hidup-hidup di pinggir hutan. Namun beberapa orang percaya ia masih berkeliaran dalam bentuk lain, mencari mereka yang berani mengusik ketenangannya. Aldi dan kawan-kawan mulai menyusun rencana untuk menjelajahi hutan di malam hari. Mereka tidak menyadari bahwa sesuatu telah mengawasi mereka sejak pertama kali tiba di desa ini. Malam semakin larut, tetapi suasana di desa Sukamakmur justru semakin mencekam. Angin bertiup kencang, membawa bisikan samar yang seakan berasal dari masa lalu. Cahaya bulan yang seharusnya menerangi jalanan desa tertutup kabut tebal, menciptakan bayangan-bayangan aneh di setiap sudut. Damar dan Ratih melangkah pelan menuju rumah tua di ujung desa. Rumah yang menurut cerita warga adalah tempat tinggal terakhir keluarga Wiraatmaja sebelum mereka menghilang secara misterius. Pintu kayu rumah itu berderit ketika Damar mendorongnya, menguak pemandangan ruangan yang dipenuhi debu dan perabotan tua yang tertata rapi, seakan ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Ratih mencengkeram lengan Damar dengan erat. Ada seseorang di atas, bisiknya dengan suara gemetar. Damar menelan ludah lalu mengangguk. Mereka menaiki tangga dengan hati-hati, menghindari lantai kayu yang berdecit. Sampai di lantai atas, mereka melihat sebuah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara lirih seorang wanita bernyanyi. Dengan tangan gemetar, Damar mendorong pintu tersebut. Di dalam kamar yang remang-remang, mereka melihat seorang wanita berpakaian putih duduk di depan cermin tua. Rambutnya panjang menutupi wajahnya, sementara suaranya
terus mengalun dengan nada yang memilukan. Ratih merasa tubuhnya kaku. Sementara Damar mencoba berbicara. Siapa? Siapa Anda? Wanita itu berhenti bernyanyi. Perlahan, ia menoleh ke arah mereka. Saat wajahnya terlihat, Ratih menjerit ketakutan. Wajah itu bukan wajah manusia. Dengan mata kosong yang seakan menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Angin kencang berhembus dari jendela yang tiba-tiba terbuka lebar, membuat lilin-lilin di dalam ruangan padam seketika. Kegelapan melanda. Sebuah bisikan mengerikan terdengar di telinga Damar. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Bisikan itu semakin jelas, seperti suara seorang wanita yang menangis. Tiba-tiba, boneka di meja itu bergerak sendiri. Salah satu teman Arman, Dika, mencoba menyentuhnya, tetapi begitu jarinya menyentuh permukaan kayu itu, teriakan mengerikan memenuhi ruangan. Cahaya lilin bergetar hebat, dan di sudut ruangan perlahan muncul bayangan seseorang. Sosok wanita berbaju putih yang sebelumnya mereka lihat kini berdiri dengan mata kosong, memandang tajam ke arah mereka. Kalian telah membangunkan kutukan ini, katanya dengan suara bergetar. Arman mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Suhu ruangan semakin dingin dan mereka semua merasa seperti ada sesuatu yang mencekik mereka. Mereka harus mencari cara untuk keluar sebelum terlambat. Mereka menemukan sebuah buku tua di rak ruangan itu. Saat membacanya, mereka mengetahui bahwa wanita itu dulunya adalah korban ritual mengerikan yang dilakukan penduduk desa ratusan tahun lalu. Jiwanya tidak pernah tenang dan terjebak di dalam boneka kayu itu. Dika, yang paling peka terhadap hal-hal mistis, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah membakar boneka tersebut. Namun, ketika mereka mencoba melakukannya, boneka itu tiba-tiba melayang dan menghantam dinding dengan keras. Tidak ada yang bisa menghancurkan aku, teriak suara mengerikan dari boneka itu. Panik, mereka mencari cara lain. Arman melihat sebuah simbol di lantai ruangan itu dan menyadari bahwa itu adalah segel pemanggilan roh. Jika mereka bisa membacakan mantra yang tertera di buku, mereka mungkin bisa mengembalikan roh itu ke alamnya. Dengan gemetar, Arman mulai membaca mantra di buku tua itu. Semakin ia membaca, semakin keras jeritan terdengar di ruangan. Boneka itu mulai bergetar hebat dan wanita berbaju putih itu tampak semakin marah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam ruangan kecil itu. Lilin-lilin padam dan cahaya merah muncul dari simbol di lantai. Dengan teriakan terakhir yang mengguncang, boneka itu pecah menjadi serpihan kecil dan sosok wanita itu menghilang dalam asap tipis. Pintu ruangan terbuka dengan sendirinya dan mereka semua berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Saat mereka kembali ke rumah utama, seorang tetua desa menunggu mereka di luar dengan ekspresi muram. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Kalian harus pergi sebelum malam tiba. Tanpa pikir panjang, mereka mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan desa itu secepat mungkin. Saat mobil mereka melewati batas desa, Arman melihat ke kaca spion dan melihat sekilas wanita berbaju putih itu berdiri di jalan, tersenyum samar. Mereka mungkin telah lolos kali ini, tetapi mereka tahu bahwa bayangan dari desa itu akan selalu menghantui mereka.